Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Bertemu lagi dengan saya Suhana, CGP Angkatan 11. Saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dewi Mingguan Modul 1.1. Inilah model refleksi yang akan saya gunakan untuk memaparkan refleksi Dewi Mingguan Modul 1.1. Dengan niat yang sudah lama tertanam di hati untuk mengikuti program guru penggerak, terutama setelah pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Namun niat tersebut terhalang oleh rasa takut akan kesibukan dalam mengerjakan tugas-tugas yang kabarnya sangat sulit. Ini menjadi momok yang menakutkan yang tertanam dalam benak saya. Dan saya juga termasuk orang yang malas membuka SIM PKB, sehingga ketika teman-teman saya di satu kecamatan sibuk mengisi esai, saya bertanya, apa itu esai? Katanya itu salah satu syarat untuk mengikuti calon guru penggerak tahap 1, dan saya tidak bertanya lagi seperti apa esai itu. Lama-kelamaan saya jadi penasaran juga. Seperti apa esai itu? Namun pertanyaan itu tertunda lagi karena itu seperti sulit. Di Angkatan 10 ada teman saya yang selalu update status dia lulus di tahap 1, yaitu pengisian esai. Lalu lanjut ke tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Dari sini rasa penasaran itu muncul kembali di benak saya, sehingga saya bertanya dan ngobrol-ngobrol tentang tahapan-tahapan mengikuti calon guru penggerak. Dari situ saya mulai tertarik lagi. Walaupun rasa takut di benak saya terus saja mensugesti saya. Saya bertanya lagi pada teman-teman yang beda kecamatan yang sudah lulus guru penggerak di Angkatan 8. Lalu saya meminta penjelasan seperti apa esai itu. Dari situ mulai ada gambaran bagaimana cara mengisi esai. Dan niat itu menjadi lebih kuat lagi, sehingga saya mulai rajin buka-buka SIM PKB. Sehingga sampailah pada waktu di mana saya sudah siap untuk mendaftar calon guru penggerak Angkatan 11. Tahap 1 lolos, lanjut ke tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara. Besar harapan saya untuk lulus, namun saya juga sudah siap jika tidak lulus. Akan saya jadikan pengalaman yang sangat berharga jika tidak lulus. Setelah itu, saya lupa tidak buka-buka SIM PKB, penyakit lama saya kambuh lagi. Kabar pengumuman kelulusan saya dapatkan dari pengajar praktik. Setelah mendapat kabar kelulusan, tak terbayang campur aduk perasaan saya saat itu. Ucapan syukur, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa lulus, dan syariatnya doa kedua orang tua serta dukungan dari semua pihak. Dari kelulusan, lumayan lama menunggu kabar pendidikan calon guru penggerak. Saya dapat kabar dari teman calon guru penggerak. Katanya tanggal 13 Juni ada Zoom pembukaan pendidikan calon guru penggerak. Nah, dari situ mulailah rangkaian kegiatan yang sudah terjadwal saya ikuti. Mulai dari upload fakta integritas, mengisi pretest, mengerjakan tugas-tugas di modul 1.1. Tugas di modul 1.1 yang diawali dengan mulai dari diri, dengan mengerjakan 2 butir soal dengan ketentuan 300 sampai 500 kata di setiap jawabannya, dan ini serasa mengenang pengisian esai. Lalu ibu fasilitator memberikan tanggapan dari setiap jawaban yang saya tuliskan. Lanjut di kegiatan ruang kolaborasi sebanyak 3 pertemuan. Ruang kolaborasi di sesi diskusi sebanyak 2 kali. Satu lagi sesi presentasi dari setiap kelompok diskusi yang sudah dibagi oleh ibu fasilitator. Di ruang kolaborasi dipandu oleh ibu fasilitator yang ramah, serta pengajar praktik yang selalu membersamai saya dan teman-teman CGP lainnya. Oh, saya hampir lupa. Sebelum ruang kolaborasi sesi presentasi, saya mengikuti lokakarya orientasi, tepatnya hari Sabtu tanggal 22 Juni yang bertempat di SMK Yasti Cisaat. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan teman-teman calon guru penggerak Angkatan 11 satu kabupaten di dunia nyata. Bertemu dengan para pengajar praktik yang hebat-hebat. Namun sayang tidak bertemu dengan ibu fasilitator. Mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan di dunia nyata. Rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak
2 minggu ini saya ikuti sesuai jadwal. Dan alhamdulillah saya mengikuti semua rangkaian kegiatan selama 2 minggu ini tanpa absen. Mudah-mudahan saya selalu sehat untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Walaupun ketika kegiatan virtual berlangsung, keadaan signal lah yang membuat saya khawatir. Karena gangguan signal, kadang-kadang apa yang disampaikan di ruang virtual tidak dapat saya tangkap dan pahami semuanya. Setelah saya mengikuti rangkaian kegiatan di pendidikan calon guru penggerak ini, rasa takut dan khawatir yang mensugesti saya akan tugas-tugas di pendidikan calon guru penggerak yang awalnya tebal sekali, sedikit demi sedikit mulai menipis dan mulai terbiasa. Juga merasa nyaman dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan harus bisa membagi waktu seefektif mungkin antara tugas saya sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, dan sebagai ibu rumah tangga. Ketika mengikuti lokakarya orientasi, rasa nyaman itu saya dapatkan karena saya mulai jatuh cinta dengan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Momok menakutkan akan tugas-tugas di pendidikan calon guru penggerak itu sudah hilang dan tergantikan dengan rasa syukur karena bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Dan saya termasuk orang yang beruntung dan saya akan membagi pengalaman saya ini dengan teman-teman guru yang lain yang masih memiliki pemikiran yang sama seperti saya yang dulu. Nikmat mana lagi yang Allah dustakan untuk umatnya yang selalu ingin belajar, karena belajar itu hukumnya wajib sampai di akhir kehidupan kita. Pembelajaran di pendidikan calon guru penggerak ini dilakukan di LMS secara daring. 2 minggu ini yang saya pelajari adalah modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sungtulodo Imadya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang artinya seorang guru itu harus menjadi tauladan bagi anak didiknya, selalu membersamai anak didik untuk memenuhi segala kebutuhannya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Guru hanya menuntut anak didik dalam proses penebalan perilaku baik, menggali semua potensi diri anak. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar pendidikan dan pengetahuan anak seimbang dari segi karakter dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan dan pengajaran di sekolah harus menghamba pada anak, yang artinya anak didik sebagai pusat pembelajaran, bukan berarti guru tunduk pada anak didik. Dalam pembelajaran di kelas harus menyertakan permainan, karena pada dasarnya anak itu suka bermain. Bisa kita gunakan juga permainan tradisional, agar anak mengenal dan mencintai sosial kultural budaya lokal tempat tinggalnya. Pendidikan diibaratkan tempat persemaian untuk menabur benih-benih dan memelihara benih tersebut dengan baik, agar benih tersebut bisa tumbuh dengan subur dan bisa dipanen hasilnya, dan guru diibaratkan sebagai petani. Pendidikan dan pengajaran yang guru berikan harus dengan niat yang tulus dan ikhlas, tanpa adanya tuntutan apapun pada anak didik kita, agar anak didik mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara pun menyuarakan bahwa pendidikan bersifat holistik dan dinamis, selalu ada perubahan dalam pendidikan ke arah yang lebih baik. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya terapkan di kelas ternyata jauh dari kata sempurna dan belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu harus menghamba pada anak dengan perasaan dan hati yang tulus ikhlas tanpa menuntut apapun dari anak didik. Anak didik jangan merasa tertekan dalam pembelajaran dan harus merasa nyaman dan bahagia. Saya akan melakukan perubahan pembelajaran di kelas sedikit demi sedikit agar anak bergerak dan berubah menjadi anak didik yang bahagia dan merdeka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan benar-benar mendekatkan diri saya pada anak-anak agar mereka tidak merasa takut untuk mengungkapkan keinginannya
pada saya sebagai guru, sehingga saya akan lebih mudah mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, tidak akan memaksa anak sesuai keinginan saya. Saya merasa menjadi guru yang egois untuk anak-anak selama ini. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, saya sebagai guru masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan saya bisa bergerak menuju perubahan walaupun setahap demi setahap yang berdampak pada diri saya sebagai pendidik dan untuk anak didik saya di sekolah, sehingga menjadi guru dan siswa yang merdeka. Sekian pemaparan jurnal refleksi Dewi mingguan dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.